Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan materi topik ketiga ini. Setelah dua video sebelumnya, kita sudah membahas yang topik pertama adalah tentang pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada topik video kedua, kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, dan yang video ketiga ini kita akan membahas topik ketiga, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa manfaat, keuntungan, hikmah dari kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nanti di terakhir kita akan mengevaluasi penilaian diri yang sudah kalian kerjakan pada pekan lalu. Baik, langsung saja Bapak akan share screen slide topik ketiga. Nah, anak-anakku semuanya, pada topik ketiga ini yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada setidaknya 3 hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi hikmah yang pertama adalah kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'min ayat 51, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah menolong rasul-rasul dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Jadi kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita di dunia maupun nanti di hari kiamat. Itu adalah hikmah yang pertama. Jadi tentu kita sangat senang ketika kita selalu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita senantiasa mengingat Allah, maka hati kita insya Allah tenang, tentram. Pertanyaannya, mungkin selama ini ketika hati kita gelisah, galau, tidak tenang, maka pertanyakanlah bagaimana keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melalaikan atau melupakan Allah. Jadi ketika hati kita galau, hati kita tidak senang, tidak tenang, maka jangan terlalu banyak update status. Aku lagi galau. Jangan. Sedih dan seterusnya itu. Ya, jadi ketika kita mengalami kegelisahan, hati kita tidak tenang, maka kita harus senantiasa mengingat kepada Allah, harus bersegera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah dengan kita mengingat Allah, dengan kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan tenang karena segala sesuatunya, apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang kita hadapi, semua dari kehendak Allah dan Allah mengetahui, Allah melihat dan Allah mendengar apa saja yang terjadi pada diri kita. Kita tidak akan khawatir. Itulah fungsi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu sepanjang hidup tidak akan pernah merasa rugi. Jadi orang-orang yang beriman selama hidupnya itu tidak akan pernah rugi. Dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina, kecuali orang-orang alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi Allah sudah menjelaskan dengan jelas bahwa manusia itu tidak ada yang rugi, tidak akan pernah rugi. Kecuali ya berarti termasuk orang-orang yang beriman. Maka kalau kita orang yang beriman, maka kita dipastikan akan selalu beruntung, tidak akan pernah rugi dalam kehidupan kita. Nah, itu anak-anakku sekalian, setidaknya 3 hikmah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi selalu mendapatkan pertolongan, kemudian yang kedua hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan ketiga sepanjang hidup kita tidak akan pernah rugi. Maka beruntunglah kita selaku orang yang beriman. Hidup kita tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita akan selalu dinaungi oleh lindungan Allah, akan pertolongan Allah. Kemudian kita juga merasa tenang karena Allah selalu ada dengan kita, dan hidup kita tidak akan pernah rugi dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah kepada Allah. Ini adalah topik terakhir kita, materi topik
terakhir dari bab 1 kita sudah pengertian, kemudian sudah membahas Asmaul Husna, kemudian yang ketiga adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dari tujuan pembelajarannya sudah saya Bapak sampaikan pada video pertama kemarin tadi, bahwa ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini, dan terakhir adalah bagaimana bentuk perilaku kalian. Nah, ini yang terpenting. Selain kalian tadi mengetahui, memahami materi pengertian, Asmaul Husna dan hikmahnya, tapi yang terpenting di semuanya itu adalah bagaimana kalian bisa mengimplementasikan, bisa mempraktikkan, bisa menerapkan teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang tadi sudah Bapak sampaikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, salah satu indikasi dari bagaimana kalian sudah memahami tingkat keberimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu Bapak sudah meminta kalian untuk mengisi form penilaian diri, dan sudah kalian isi dan sudah Bapak rekap, dan saat ini akan kita bahas terkait tentang hasil yang sudah kalian kerjakan. Bapak akan share screen lagi materi evaluasinya. Oke, evaluasi penilaian diri yang sudah kalian isi pada pekan lalu. Ini adalah rekapan hasilnya dan akan kita bahas. Oke, evaluasi penilaian diri sudah 182 siswa yang mengerjakan dari 255, jadi masih ada cukup banyak yang belum mengerjakan, entah kendala apa, tapi Bapak harapkan yang belum mengerjakan nanti segera bisa menyusul, dan untuk tugas-tugas selanjutnya kalian juga harus mengerjakan. Oke, dari persentase yang mengerjakan, kelas 7A 11,5%, kelas 7B 15,9%, dan seterusnya. Yang paling tertinggi, kelas yang paling rajin, aktif mengerjakan adalah kelas 7B. Ya, selamat. 7B, terima kasih. Kalian sudah cukup aktif dan teraktif dibanding kelas yang lainnya. Dan kelas lainnya Bapak harapkan tidak berkecil hati dan terus semangat agar tugas-tugas selanjutnya kalian juga aktif, saling mengingatkan antara kelas 1 dengan teman-teman di antara kelas kalian. Dan 7G ini yang paling mudah, jadi mohon bisa lebih ditingkatkan lagi ya kelas 7G. Silakan diingatkan teman-temannya untuk yang belum mengerjakan bisa segera mengerjakan, dan untuk tugas-tugas selanjutnya jangan sampai tertinggal. Baik anak-anakku, ini jumlah yang mengisi, maka isinya kita bahas. Yang pertama, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin. Nah, ini jawabannya yang mengisi ya adalah 100% dan tidak 0. Dan bagus sekali. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini termasuk tadi Asmaul Husna Al-Alim, mengetahui, maha mengetahui. Oke, bagus. Dan yang kedua, saya meyakini bahwa ilmu yang saya dapatkan adalah hasil jerih payah semata. Nah, ini ternyata hampir 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak. Yang betul apa? Ya, ini pertanyaannya sedikit mengecoh ya, atau kurang jelas mungkin kalian. Jadi ilmu yang saya dapatkan adalah hasil jerih payah semata, betul atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari benar, itu adalah kita harus berupaya menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang kita dapatkan adalah bukan hasil jerih payah kita semata, tapi karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keliru nih ya, hampir 60% ternyata keliru jawabannya. Jadi yang betul adalah tidak. Jadi ilmu yang kita dapatkan ataupun apapun yang kita dapatkan bukan hasil jerih payah kita. Uang yang saya dapatkan, misalkan, apakah itu hasil pekerjaan kalian sendiri? Bukan, karena juga dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah yang tidak, nomor 2. Nomor 3, saya harus berbaik sangka kepada Allah dan orang lain karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang tersebut. Ya, hampir 100% menjawab betul. Ya, jadi kita harus berbaik sangka apapun yang terjadi pada diri kita, apapun orang lain, kita harus berbaik sangka karena kita tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbaik sangka. Yang keempat, saya meyakini bahwa semua perbuatan dan pekerjaan manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hampir 100% sudah menjawab betul ya. Jadi semua perbuatan dan pekerjaan kita Allah pasti tahu. Termasuk ketika kalian misalkan mengerjakan ulangan, diperintahkan oleh Bapak Ibu guru tidak boleh mencontek atau meminta bantuan orang lain, tapi kalian mengerjakan dengan mencontek ataupun meminta bantuan teman kalian, maka Allah sudah mengetahuinya. Walaupun kalian di rumah misalkan, di kamar, sendirian,
walaupun mungkin orang tua, teman, keluarga tidak melihat, tapi percayalah Allah itu Maha melihat. Oke, nomor 5. Saya meyakini bahwa saya boleh berkata semaunya karena tidak ada yang mendengarnya. Wah, ini jawabannya tidak. Oke, betul. Jawabannya adalah tidak. Jadi kita harus yakin bahwa kita jangan sampai berbicara semaunya. Ya, misalkan di kamar, bebas berteriak-teriak, ataupun kamar mandi, bebas berkata apapun, tidak. Jadi Allah, karena Allah Maha mendengar, ini termasuk Asmaul Husna As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi kita tidak boleh berkata semaunya. Harus kita jaga, ya, jaga perkataan kita. Yang keenam, saya meyakini bahwa kita boleh berbuat sesuka hati selama tidak ada orang yang melihat. Oke, hampir 100% sudah menjawab tidak. Itulah jawaban yang benar, adalah tidak. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuka hati karena percayalah Allah Maha melihat walaupun orang lain tidak melihat. Dimanapun itu. Jadi kalian harus menjaga perbuatan kita karena Allah Maha melihat. Yang ketujuh, saya meyakini bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa taala juga ada batasnya. Ini 90%, masih ada 6% yang jawabannya kurang, yang tidak, yang jawabannya salah ya. Jadi yang jawabannya betul adalah tidak. Jadi penglihatan Allah itu tidak ada batasnya. Tadi sudah Bapak singgung bahwa penglihatan Allah melampaui seluruh alam jagat raya ini, tidak terbatas ruang dan waktu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi penglihatan Allah melihat dimanapun kita bersembunyi, Allah pasti melihat. Yang kedelapan, saya meyakini bahwa paranormal pasti dapat mengetahui sesuatu baik yang tersembunyi maupun tidak, karena ia memiliki indera keenam. Wah, ini biasanya siapa ini ya? Paranormal. Ada yang sering nonton paranormal? Ya, jadi paranormal adalah, jawabannya di sini adalah tidak. Oke, hampir 80% sudah menjawab betul. Jawabannya itu adalah tidak. Yang di warna hijau ya, warna hijau itu berarti jawaban yang betul. Itu, kemudian yang jawab ya adalah hampir 20%. Masih cukup banyak ya. Jadi kalian, Bapak ingatkan, kalian tidak usah meyakini paranormal, karena paranormal tidak tahu apa yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Karena memiliki indera, tidak. Kalian tidak, kita tidak boleh percaya, ya, tidak boleh percaya, karena kita kalau kita meyakini atau mempercayai dukun, paranormal, itu sama saja kita meyakini akan keusuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang meyakininya. Jadi jawaban yang betul adalah tidak, ya. Jadi kalian tidak usah percaya ketika nanti ada paranormal, wah besok kamu akan atau mungkin baca bintang, oh bulan Sagittarius, bulan ini kamu akan bahagia dan seterusnya. Tidak usah, karena itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lihat, siapapun manusia tidak bisa melihat, karena yang Maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. 9. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perilaku dan perbuatan saya. Oke, sudah hampir 100% jawabannya betul. Jadi kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala perilaku dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, saya meyakini bahwa saya harus memuji Allah atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ya, jawaban yang betul adalah ya. Oke, sudah hampir 100%, sudah menjawab betul. Kita harus meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memujinya, ya betul ya. Jadi kita harus meyakini bahwa saya harus selalu memuji Allah atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tadi ya, yang tadi pertanyaan nomor berapa tadi, tentang ilmu yang kita peroleh bukan semata-mata karena jerih payah kita, tapi juga karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, itulah evaluasi penilaian diri dengan hasil rekapan rata-rata, ini rata-ratanya 89,9, 90, nilainya 90, rata-rata sudah bagus. Walaupun masih ada yang nilainya penilaian cukup rendah, tapi semoga dengan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan kalian sudah memahami, dan selanjutnya kalian bisa lebih meyakini, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, itulah materi terakhir kita pada bab pertama ini, dan yang terakhir ada sebuah kata-kata hikmah dari Buya Hamka. Ada yang kenal Buya Hamka? Ya, Buya Hamka adalah salah satu tokoh pahlawan nasional, tokoh agamawan Indonesia. Sudah wafat ya, sudah wafat. Nanti kan bisa searching sendiri siapa Buya Hamka. Kata-kata beliau adalah, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi,
ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ya, ini maknanya adalah jika iman tanpa ilmu itu bagaikan lentera di tangan bayi. Jadi kalau lentera di tangan bayi, lampu di tangan bayi itu bayi juga tidak akan tahu apa-apa, tidak bisa menggunakannya. Malah kalau megangnya nanti malah bisa jatuh, pecah dan seterusnya. Itulah iman kalau tanpa ilmu. Sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lampu di tangan pencuri. Jadi kalau lampu di tangan pencuri itu ya untuk mencuri, untuk menggunakannya untuk maling dan seterusnya. Maka ilmu begitu juga. Kalau tanpa iman, maka ilmu itu akan digunakan untuk mensiasati kebijakan agar nanti dia memperoleh keuntungan sendiri, untuk korupsi, untuk dan lainnya lah. Banyak sekali keburukan yang bisa dipakai dengan ilmu. Maka tugas kita sebagai orang beriman harus menyelaraskan antara iman dan ilmu. Kita juga menjadi harus orang yang beriman dan kita juga harus menjadi orang yang berilmu agar kita bisa gunakan keimanan kita menjadi panduan dalam ilmu kita. Ilmu kita bisa kita gunakan sesuai dengan iman kita. Demikian anakku sekalian, materi topik pembahasan materi ketiga pada sesi kali ini. Dengan ini pula maka pembahasan bab 1 sudah selesai. Sudah 3 video yang sudah Bapak upload di video channel YouTube Bapak dan bisa kalian saksikan. Kalian cermati, mungkin tidak sekali 2 kali kalian harus menyimaknya, kalian bisa berulang-ulang kali menyimaknya agar lebih paham. Jika ada pertanyaan ataupun komentar ataupun yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di postingan video ini. Bapak kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan kalian mengerjakan tugas. Ada penilaian soal evaluasi terkait tentang penguasaan materi yang kalian dapatkan pada 3 video ini. Jadi materinya dari 3 video ini akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan buka di link yang ada di Google Classroom. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.